Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan saya di perkuliahan pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan internet, keamanan dan jaringan komputer. Sebelumnya saya ingatkan kembali untuk teman-teman kontrak kuliah kita. Untuk kontrak kuliah, pertama dinilai unsur penilaiannya kehadiran bobotnya 20%, kemudian tugas juga 20%. Untuk EPSD 30%, kemudian UAS 30%. Nanti teman-teman mohon dicatat ini karena sangat berpengaruh untuk nilai akhir teman-teman sekalian. Nah, kita mulai dari apa itu internet. Nah, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu apa itu internet. Ada yang tahunya internet buat main game, ada buat browsing, buat nonton Netflix atau YouTube atau dan lain sebagainya. Apalagi zaman sekarang itu semua sudah terhubung ke internet. Pasti teman-teman sudah tahu apa itu internet. Tapi untuk pengertiannya sendiri, internet itu adalah interconnected network, adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung satu sama lain dengan menggunakan paket protokol internet TCP/IP. Jadi paket internet TCP/IP inilah yang menghubungkan perangkat baik itu di lokal ataupun ke seluruh dunia. Dan jadi dengan protokol ini kita bisa terhubung dengan menggunakan logika atau rules yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Untuk pengertiannya mungkin teman-teman bisa catat terlebih dahulu. Kemudian sejarah jaringan internet itu sendiri pada tahun 90-an, tepatnya di 95 itu kita masih fixed computing atau kita yang menuju ke device atau ke perangkat. Jadi kalau teman-teman mau pakai internet atau mau menggunakan internet, mengakses browser atau kemanapun itu harus ke PC. Jadi belum bisa kita pakai di tempat lain, masih stabil ya, masih statis maksudnya. Jadi tidak bisa kita dinamis kemana-mana untuk menggunakan internet. Nah, mulai tahun 2000-an itu mulai ada mobility, mulai kita bisa beyond. Jadi kita bisa membawa device yang kita punya untuk kegiatan kita. Nah, di tahun 2011 mulai naik lagi di Internet of Things, semuanya sudah bisa pakai internet. Kita melakukan apapun menggunakan internet, baik itu bisa melakukan kunci rumah, misalnya kita akses rumah, lampu rumah itu menggunakan Internet of Things, itu waktu itu sudah bisa di internet di eranya tahun 2011-an. Nah, kemudian untuk tahun sekarang 2020 ke atas itu mulai dengan Internet of Everything. Jadi semua termasuk orang, proses, data, apapun itu bisa dilakukan menggunakan internet. Apalagi di zaman pandemi sekarang kan kita ternyata manfaat internet itu sangat banyak sekali. Kita bisa melakukan pelajaran dengan online. Jadi kita bisa menghindari untuk pandemi ini, menghindari resiko-resiko yang terjadi, atau di perusahaan-perusahaan atau di tempat instansi bekerja meeting dengan rekanan itu bisa menggunakan internet melalui banyak aplikasi, ya, termasuk Zoom dan banyak lagi. Mungkin bisa menggunakan juga Google Meetup, mungkin banyak lagi yang bisa digunakan oleh teman-teman sekalian. Kemudian jadi teman-teman itu menggunakan internet juga harus tahu komponennya apa aja yang ada di situ. Jadi ada 4 komponen utama syarat dari suatu jaringan, yaitu pertama adalah device-nya sendiri. Device-nya itu ya seperti komputer, PC, ya HP seperti itu. Kemudian media itu informasinya, message-nya yang kita kirimkan itu nanti. Kemudian media itu untuk jalurnya. Jadi kita yang akan jalur terus yang kita gunakan untuk mentransmisikan informasi ataupun pesan-pesan ataupun video dan apapun itu yang akan kita kirimkan melalui internet. Kemudian ada informasi dan message-nya itu sendiri melalui networks. Jadi di sini kita bisa melakukan apapun ketika sudah masuk ke dalam networks. Jadi di sini teman-teman bisa melakukan untuk komunikasi, chatting atau apapun itu dengan network sini. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi yang terakhir itu adalah peraturan berkomunikasinya. Peraturan berkomunikasi itu terdapat di perangkat switch atau routernya, itu yang biasanya ada di internet service provider. Ada rules-nya,
ada agreement-nya, ada standarnya yang bisa melakukan pengaturan untuk traffic-nya atau penggunaan internet itu sendiri. Kemudian, jadi teman-teman jadi nggak harus paham 4 komponen ini. Jadi dalam suatu internet kok bisa terhubung dari satu titik ke titik yang lain. Teman-teman harus pahamin itu semua. Jadi ketika sudah paham ini, jadi teman-teman tidak bingung lagi untuk menggunakannya. Kemudian untuk slide berikutnya, kita harus mengetahui juga apa itu perangkat-perangkat jaringannya. Nah, ini termasuk dalam modem atau switch atau router. Itu adalah perangkat-perangkat dalam jaringan. Untuk modem sendiri mungkin teman-teman sudah pakai internet di rumahnya, itu banyak jenisnya. Baik itu modem dari ISP yang menggunakan fiber optik, atau masih menggunakan kabel telepon, itu banyak jenisnya. Tapi untuk teknologi terbaru itu adalah modem FTTH namanya, fiber to the home kalau untuk singkatannya. Jadi itu teknologi yang tercanggih saat ini menggunakan fiber. Kemudian switch itu sendiri adalah untuk pembagi. Jadi teman-teman ketika ada internet, langganan internet satu, kok di sini butuh banyak, ada berapa PC device di situ, bisa menggunakan switch ini untuk membagi. Jadi bisa satu akses internet itu bisa dibagi, dipecah sesuai dengan kapasitas switch. Ada yang 24, 48 port ya, tergantung kebutuhan teman-teman. Jadi bisa digunakan switch ini untuk memperbanyak akses internet dalam satu lokasi seperti itu. Kemudian ada router. Nah, routernya ini kalau router untuk bisa jadi induknya ataupun dia hanya ditugaskan untuk membagi jadi repeater. Jadi repeater itu ketika dalam satu titik ada area yang tidak bisa menggunakan internet, itu bisa digunakan menggunakan router ini. Jadi si router ini bisa kita gunakan untuk menjadi main atau main linknya, atau kita jadikan repeatnya aja untuk memperkuat akses seperti itu. Kemudian ada tools jaringannya. Nah, teman-teman harus paham juga ini ketika nanti teman-teman lulus dari perkuliahan, misalnya teman-teman nanti bekerja di suatu instansi atau mungkin di internet service provider, teman-teman nanti harus paham peralatannya itu apa aja. Di sini ada tangga, ada printing tool, ini yang paling sering pasti digunakan untuk LAN. Kemudian ada berbagai macam, ada obeng, ada kunci Inggris, ada printing HFC, itu banyak. Ini nanti yang harus teman-teman pahami penggunaannya seperti apa. Kemudian ada tools, banyak lagi toolsnya. Ini ada banana tool, ini biasanya buat mengupas kabel copper wire-nya. Kemudian tang-tang yang seperti ini tidak hanya di bagian atau otomotif yang menggunakan ini ataupun untuk orang-orang bangunan. Kita juga menggunakan ini kalau kita terjun di dunia jaringan. Termasuk bor ini, bor gunanya buat apa? Lah, teman-teman mungkin bingung ini buat apa. Nah, bor ini untuk kita memberikan akses jalan, biasanya untuk mengebor dinding atau ngebor untuk masang si routernya sendiri biar nempel di dinding atau di atap-atap, itu harus menggunakan bor. Nah, jadi teman-teman harus paham. Jadi alat-alat ini itu bukan cuman untuk dipakai untuk otomotif atau itu tadi atau pertukangan. Dan tools jaringannya. Nah, ini toolsnya untuk mengukur. Nah, teknologi sekarang kan tercanggih adalah fiber optik. Alat ukurnya sendiri itu ada optical voltmeter. Jadi teman-teman bisa lihat di sini itu ada optical voltmeter nih, voltmeter. Nah, ini voltmeter. Ini gunanya buat apa? Mengukur sinyal. Nah, ini ada angkanya kan di sini, sinyal fiber optik. Mungkin untuk dasar teman-teman nanti ya paham penggunaannya dulu, tapi untuk ukuran sinyal dan lain-lain kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi sinyal fiber optik itu ada standarnya, minimal berapanya, teman-teman nanti akan saya info di pertemuan berikutnya. Yang penting teman-teman tahu dulu penggunaan alat-alat ini. Kemudian di sini ada optical, ini untuk mengukur ketika ada kabel putus. Nah, di sini ada jaraknya, nanti di sini ada jarak muncul berapa meternya, nanti kita tahu untuk pengukuran. Kalau yang ini perangkat untuk mengukur
sinyal hybrid fiber ya, hybrid fiber koaksial. Jadi dari masukannya inputnya itu koaksial di sini nanti. Nah, di sini. Ini nanti masuknya koaksial. Sedangkan yang ini alat untuk menyambung fiber optik satu titik ke titik yang lainnya. Jadi ini seperti ini nanti ketemunya, ada kabel fiber optik, terus di sini di laser nanti sama alatnya. Masuknya di sini nih kabelnya. Jadi teman-teman nanti tahu seperti itu. Mungkin nanti kapan-kapan kita bisa berkunjung ke ISP untuk studi banding ya. Kita minta ajarin sama teman-teman ISP seperti apa cara menyambung di lapangan kabel fiber optik itu dari yang tidak tersambung menjadi tersambung. Itu nanti kita bisa sharing sama teman-teman ISP. Mungkin teman-teman tahu dulu ini penggunaannya seperti apa gitu. Kemudian untuk medianya sendiri itu ada 3. Nah, medianya apa aja? Itu media copper white. Nah, ini copper itu ya kalau yang secara umumnya teman-teman lihat di lab misalnya itu kan, atau di rumah-rumah juga banyak sekarang kabelan itu. Nah, di sini kabel itu ada di dalamnya ada pinnya ada 8 ya kalau nggak salah itu kabelnya. Putih oranye, putih hijau biru, biru hijau, putih coklat seperti itu. Kemudian fiber optik sendiri ada ini yang teknologi paling canggih fiber optik ini. Fiber optik itu untuk saat ini sudah mencapai ratusan giga, bahkan bisa sampai 1 tera untuk kecepatan aksesnya sendiri ya. Kemudian dalam satu fiber optik ini ada banyak core. Nah, itu nanti di pertemuan berikutnya akan kita jelaskan. Jadi teman-teman paham fiber optik itu seperti apa, kabelnya seperti ini. Nah, kira-kira nanti kalau teman-teman bingung bisa search itu lagi untuk bentuknya seperti apa. Kemudian media terakhir itu adalah wireless. Wireless ya jelas dari namanya aja, less kan, wire. Jadi tanpa kabel, jadi hanya menggunakan sinyal frekuensi yang biasa digunakan di Indonesia itu di 2,4 GHz atau yang 5 GHz. Nah, jadi teman-teman harus paham itu, dan ada berapa perangkat yang bisa mensupport itu dari pabrikan apapun itu. Kemudian ini untuk perbedaannya secara definisi, copper itu media jaringan yang berbahan dasar tembaga. Jadi di dalamnya ada tembaganya itu. Nah, untuk kabel jenisnya sendiri ada 2. Itu ada kabel yang UTP yang sering teman-teman lihat, kabel LAN itu namanya. Kalau yang kita kenal di masyarakat itu kabel LAN. Kemudian ada kabel koaksial. Koaksial itu kabel yang biasanya dipakai buat TV. Di belakang TV itu yang bulat itu. Nah, itu namanya kabel koaksial. Fiber optik ya, teman-teman sudah saya lihat kan tadi di slide sebelumnya, itu kabel optik kabelnya tipis-tipis sebenarnya. Jadi kalau teman-teman nanti pas tadi banding atau ketemu kabel fiber optik di rumah, itu kan bisa pas lagi pasang internet bisa tanya sama tekniknya. Untuk kabel optik sendiri itu ada 2 jenis. Ada yang single mode, ada yang multi mode. Nah, bedanya itu untuk transmisinya. Jadi untuk penjelasan transmisinya itu nanti kita bahas di slide berikutnya. Itu single mode itu seperti apa, jaraknya seperti apa, multi mode juga seperti apa, kemampuannya seperti apa, itu nanti akan kita bahas. Kemudian untuk gelombang radio wireless ya jelas media ini cuma menggunakan gelombang elektromagnetik, dikenal sebagai wireless itu Wi-Fi, hotspot, radio link, satelit itu termasuk dalam wireless. Nah, ini untuk representasi jaringannya, teman-teman lihat di sini ada skemanya. Oh, ada end device-nya apa aja? Device ada desktop komputer, ada laptop, ada printer, ya banyak itu yang termasuk device, wireless, tablet, iPad, telepon, seperti itu. Sekarang ada smart TV, kan lebih canggih di zaman sekarang. Bisa digunakan untuk representasi jaringan. Kemudian intermediary device-nya, nah ini yang mengatur intermediary rules-nya. Jadi yang mengatur itu wireless router-nya, LAN switch-nya, yang membagi, ada firewall-nya yang mengatur untuk ketika ada serangan, dia yang menghandle serangan spam ataupun malware seperti itu. Kemudian medianya sendiri, nah media ini yaitu tadi ada wireless, ada LAN, kabel atau WAN. WAN ini yang jaraknya luas ya, jadi bisa menggunakan media wired atau wireless untuk WAN-nya sendiri. Dalam diagram topologi jaringan sendiri itu terbagi menjadi 2. Nah, ada yang fisikal. Fisikal yang itu tadi, perangkat routernya, PC-nya,
yang termasuk dalam perangkat-perangkat hardware-nya itu physical topologi, termasuk dalam physical. Sedangkan untuk yang berikutnya itu logikalnya. Logical itu ya rules-rules-nya, konfigurasinya. Ya, yang konfigurasi itu ya di dalam perangkat switch-nya itu. Nah, itu peraturan-peraturan yang terdapat di situ. Ya, contohnya yang di gambar ini, di sini kan ada digambarkan mail server, ada yang digambarkan web server, file server. Ini ada rules-nya, dia menggunakan IP, TCP/IP. Nah, itu yang TCP/IP. IP-nya inilah yang penanda untuk satu paket dikirimkan, misalnya dari 7 di 8, 1.7 mengirimkan ke 2.1, ya alamatnya yaitu. Jadi tidak bisa dipakai oleh yang lain, karena akan bentrok di sini nanti ketika dipakai dengan yang lain. Kecuali dia cuman hanya dipakai berbeda-beda di tempat lain, itu nggak apa-apa kalau yang IP-nya seperti ini, karena dia local area network. Beda dengan kalau internet, terhubung ke internet, itu IP-nya pasti berbeda-beda. Nah, ini internetnya dihubungkan dengan router firewall, itu logikalnya seperti itu. Nah, konfigurasinya itu ya di sini. Konfigurasi semua ini, teman-teman. Jadi kok bisa connect kok gitu ya, itu karena kita menggunakan logical topologinya, itu menggunakan konfigurasi yang tersedia seperti itu. Jadi kok apa namanya, untuk menghubungkan internet itu rumit ya, jadi teman-teman harus paham dulu dasarnya seperti itu. Jadi ada IP tadi untuk menghubungkan menjadi alamat salah satu server, atau menjadi alamat untuk apapun itu yang terhubung ke dalam jaringan. Kemudian jenis-jenis jaringan itu ada yang small home network, ada yang small home office atau network, itu ada yang medium large, itu yang suatu building, gedung. Kemudian worldwide itu luas, di antar kota, antar provinsi, atau antar negara. Nah, tipikalnya sendiri untuk jaringan ada dua. Untuk tipikalnya ada yang local area network, itu yang area network itu misalnya teman-teman dalam satu lab nih, ini komputer teman-teman A terkoneksi ke komputer B. Nah, dalam satu gedung ini gedung A. Nah, jadi cuman di sini aja, ini yang dinamakan dengan A. Jadi teman-teman paham dulu ini konsepnya. Kalau LAN itu cuma di lokal sini aja, di gedung ini aja. Sedangkan kalau WAN, dia itu antar kota. Ini kota A. Kota A antar kota B. Nah, secara gambaran besarnya. Sebenarnya antar gedung aja, misalnya gedungnya di jalan A, gedungnya di jalan B, itu kan sangat jauh jaraknya. Nah, itu bisa dikatakan dengan wide area network. Nah, jadi kalau lokal bedanya hanya di satu tempat, dalam satu perangkat, dalam satu network. Sedangkan wide itu dia antar titik, antar node kalau disebutnya. Teman-teman harus paham ya. Dan tipikal lain ada MAN ini hampir sama dengan WAN, tapi MAN itu hanya metropolitan ya, antar kota tadi. Kalau wide area network itu luas sampai seluruh dunia. Sedangkan wireless LAN ya, wireless LAN hanya menggunakan penghubung lokal ataupun dalam satu gedung gitu, tapi dihubungkan dengan wireless local area network gitu. Kemudian ada storage area network, ini file epic dan kawan-kawan itu. Jadi untuk menyimpan, ya seperti itulah. Jadi teman-teman tahu konsepnya dulu. Kemudian, nah ini untuk gambarannya local area network tadi. Teman-teman lihat nih, di sini ada apa namanya? Ada PC-nya di sini yang menghubungkan dengan router ini. Router ini nanti ke internet nih, atau ke kemana bisa. Yang bisa juga dengan akses internal. Internal itu yang nggak bisa diakses di internet, itu virtual private network namanya. Jadi data-data penting aja yang hanya diakses oleh sekolah. Nah, kok bisa terbagi? Ya itu tadi, ini ada switch di sini. Switch atau hub. Nah, ini hub.
switch hub. Jadi yang membagi ke banyak device itu ya ini fungsinya switch ini. Jadi teman-teman bisa terhubung dalam satu local area network ini untuk mengirim data atau melakukan komunikasi seperti apapun itu bisa dilakukan dalam local area network. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman paham konsepnya dulu. Kemudian wide area network. Nah, ini perluasan, ini namanya perluasan dari local area network. Jadi ini kan yang tadi LAN dalam satu gedung, kemudian dihubungkan dengan WAN. Ini fungsinya WAN, wide area network, menghubungkan antar titik. Nah, ini titik B, ini titik A, seperti itu. Jadi bisa terhubung melalui WAN. Nah, kok bisa seperti itu? Ya bisa karena kita sudah menggunakan rules tadi, konfigurasi tadi melalui internet service provider. Itu bisa terhubung antar titik atau kita bikin sendiri suatu jaringan antar kota, itu bisa saat kita punya infrastrukturnya. Itu. Kemudian internet. Nah, ini perluasan lagi di atasnya WAN. Jadi WAN itu konsepnya bisa menghubungkan antar gedung, antar kota. Nah, itu konsep WAN. Sedangkan kalau konsep internet sendiri itu perluasan dari WAN. Di internet itu bisa menghubungkan LAN, WAN, dan langsung ke internet. Internet itu ke seluruh dunia, itu perluasannya. Jadi teman-teman lihat ini, dari manapun itu bisa terhubung. Misalnya dari Jerman, ini dari Belanda, ini Malaysia, itu bisa terhubung. Ini US, ini UK, itu bisa terhubung di sini menggunakan internet. Jadi konsepnya seperti itu, terhubung dengan internet. Jadi dari awal kita sudah jelaskan tadi, dulu internet cuman di satu titik. Sekarang internet sudah luas, ya, internet of everything sekarang. Jadi teman-teman harus paham. Kemudian, ini internet menggunakan apa koneksinya itu banyak. Ada yang menggunakan DSL. DSL itu ya kabel telepon itu, atau kabel LAN yang tadi. Kabel LAN itu, kemudian seluler, itu mobile kan, teman-teman sering pakai kok. Sekarang juga pakai kan untuk melihat perkuliahan ini. Dan satelit itu ya biasanya digunakan oleh televisi ya biasanya. Kemudian dihubungkan untuk menghubungkan ke internet melalui internet service provider ini yang mempunyai rulesnya, konfigurasi untuk kita akses ke internet seperti itu. Kemudian setelah kita paham sejarahnya internet seperti apa, kita harus paham di dalam internet itu kita harus berhati-hati dalam penggunaan. Iya, karena apa? Karena di dalam internet itu kan orang bisa akses data kita dari manapun, dan kita harus menjaga privasi kita itu, karena bisa takutnya salah gunakan. Apalagi di zaman sekarang itu banyak kasus terjadi seperti pinjol ilegal itu. Nah, sekarang sudah ditangani oleh tim polisi karena atas perintah Pak Jokowi, karena itu sudah meresahkan masyarakat kan. Nah, itu karena mereka mencuri data biasanya, ataupun memang ada yang memang menyerahkan data tersebut, tapi ada yang tidak fair di situ. Mereka mencuri data kontak dari si peminjam uang. Nah, itu, dan dia meneror, itu kan sudah tidak relevan lagi dan sudah menyalahi hukum. Mereka mencuri data itu. Kemudian ya itu kegunaannya kita harus menggunakan apa itu untuk mengatasi keamanan jaringan itu, yaitu kita ada serangan dari luar ini, kita harus antisipasi. Nah, inilah yang kita gunakan, yaitu firewall. Firewall itu konfigurasi yang mengatur untuk menahan ketika ada serangan, baik itu spyware atau malware, itu bisa kita handle. Tapi tidak terbatas di luar aja, itu external threat-nya aja. Di internal pun kadang ada. Nah, internal dari mana, Pak? Ya banyak. Jenengan coba kalau misalnya pakai flash disk gitu, dari mana-mana kan datanya, sama kayak virus COVID sekarang ini, ketemu si A ketemu si B, nah, akhirnya tertular. Nah, kalau
konsepnya internal, itu USB atau HP dicolokkan ke PC-PC lain, kan ketemu tuh. Masuklah ke PC yang ini, sini, jadi tertular. Itu yang dinamakan internal threat. Nah, nanti gimana kok bisa seperti itu ya, teman-teman udah paham tadi kan, karena ada dua tadi cara masuknya untuk data kita kebocoran atau kita diganggu dengan keamanan-keamanan yang ada dalam jaringan seperti itu. Nah, untuk kemudian berbagai ancamannya apa aja dalam jaringan itu banyak, ada virus, itu worm itu tadi, Trojan horse, itu virus yang sangat mengganggu ya. Kalau kita pernah tuh, waduh, isi kita bisa error kayak gitu, padahal normal-normal aja, jadi bikin kita kadang gimana mengatasinya, kebingungan, ada data penting, data skripsi, data keluarga, data apa hilang seperti itu, foto-foto dengan mantannya mungkin, nah, seperti itu. Jadi data-data yang penting lah intinya itu bisa hilang karena virus-virus ini. Kemudian spyware dan adware dari internet. Kemudian ada lagi zero day attack atau zero hour attack, banyak jenisnya. Kemudian yang lagi banyak dari dulu juga sudah ada sebenarnya hacker ini. Hacker ini kan ada yang berfungsi sebagai badan intelijen juga, mereka juga digunakan ini, tidak hanya sebatas yang jahatnya aja. Jadi mereka ada yang diberdayakan oleh setiap negara karena penting juga karena mereka paham cara keamanan jaringan itu seperti apa, memobolnya, mereka juga paham cara menutupnya seperti itu. Kemudian DDoS attack ya, ini DDoS attack apa namanya, virus-virus lawas lah. Kemudian ada intersepsi data dan pencurian. Nah ini tadi, dan pencurian identitas ini, yaitu pinjol ilegal itu. Pinjol ilegal kok bisa neror warga dari yang minjam. Lah datanya dari mana lah? Itu tadi, mereka mencuri data melalui aplikasinya. Mereka meneror, kan tidak ada hubungannya dengan keluarganya. Kenapa mereka meneror orang yang bukan menjadi peminjamnya, pelaku peminjamnya? Seperti itu. Untuk saat ini sih sudah diatasi oleh pemerintah untuk kasus seperti itu. Kemudian solusinya yaitu teman-teman harus melakukan install pengamannya, itu bisa menggunakan antivirus atau anti spyware, kemudian firewall filtering, ada dedicated firewall system, ada access control list (ACL), instruction prevention system, dan virtual private network. Nah ini yang digunakan hanya untuk LAN tadi, jadi tidak bisa diakses dari internet. Ini kemungkinan besar data bocor itu lebih aman, biasanya digunakan oleh bank-bank. Itu dia, mereka menggunakan, atau kantor-kantor besar yang membutuhkan privasi, itu mereka harus menggunakan virtual private network juga, jadi tidak gampang bocor. Nah kesimpulannya dari perkuliahan hari ini itu kita sudah paham tuh apa namanya, sejarah dari internet, terus apa itu komponen-komponennya, bagannya, konsepnya seperti apa, dan pada akhirnya kita tahu keamanannya seperti apa, cara mengatasinya. Nah, jadi jaringan internet itu telah merubah cara kita berkomunikasi, belajar, bekerja, dan bahkan bermainnya. Itu tadi Internet of Everything, semuanya sudah ada di genggaman kita. Jadi kita yang bisa mobility menggunakan internet seperti itu. Saat ini juga kita di era pandemi, kita bisa melakukan pembelajaran melalui media daring kan. Jadi tidak perlu tatap muka untuk menghindari resiko-resiko yang akan terjadi terhadap COVID, karena saat ini kan masih statusnya level 3 dan level 2 kan gitu. Kemudian jaringan terdiri atas berbagai ukuran, dimulai dari yang sederhana berupa 2 komputer hingga ke jaringan yang berhubung ke jutaan device, jadi banyak terhubung di situ menggunakan internet tadi. Dan internet adalah jaringan terbesar saat ini. Pada faktanya internet itu berarti jaringan dari jaringan. Jadi LAN, WAN, baru internet. Nah itu terhubung dalam satu, seperti itu. Jadi teman-teman bisa menghubungi temannya, sanak saudara, ada yang merantau nih, pasti ada yang merantau, ketemu hubungi kasihnya, mantannya, itu itulah apa bisa digunakan lah ya. Kemudian ya itu untuk menggunakan sebagai apa namanya, untuk belajar, untuk kantor ya, banyak kebutuhan yang bisa kita gunakan di internet seperti itu teman-teman. Nah baik, cukup untuk perkuliahan hari ini. Mungkin dari teman-teman bisa dipelajari lebih dalam lagi untuk apa sejarahnya. Kemudian untuk di pertemuan berikutnya nanti akan saya lebih detailkan lagi apa itu tadi
fiber optik dan kawan-kawan, konsep konfigurasinya, nanti kita akan lebih perdetail di pertemuan berikutnya. Dari teman-teman, mungkin dari saya cukup, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Silakan dipelajari lagi, menjaga kesehatan, tetap jaga prokes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.